Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan merancang pementasan. Baik, pertama saya akan memperkenalkan diri saya, Muhammad Rehan Aurelio. Saya akan menjelaskan 3 bagian. Pertama, pengertian teater, kedua, pengertian drama, ketiga, sejarah teater. Pengertian teater. Kata teater berasal dari dalam bahasa Yunani kuno yang artinya teatron. Di dalam bahasa Inggris, dia disebut saying place, yang artinya di dalam bahasa Indonesia dia disebut sebagai tempat untuk menonton. Jadi, teater adalah sebuah karya seni yang dipertunjukkan menggunakan bahasa tubuh untuk menyatakan rasa dan kasar aktor yang ditunjang oleh unsur gaya, unsur suara, dan unsur seni rupa. Oke, sekarang yang kedua saya akan menjelaskan drama. Drama dalam bahasa Yunani kuno disebut draomai, yang artinya berbuat, berlaku, atau beraksi. Drama dalam bahasa Belanda disebut juga tonel, yang kemudian diterjemahkan sebagai sandiwara. Sandiwara ini adalah pengajaran yang dilakukan secara rahasia. Jadi, drama lebih mengacu pada naskah atau teks yang melukiskan konflik manusia dalam bentuk dialog yang kemudian dipertunjukkan untuk dipresentasikan dalam bentuk action di hadapan penonton. Yang ketiga, sejarah teater. Seperti yang kita kenal, teater berasal dari zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, pada tahun 1534 sebelum Masehi, ada 3 bentuk drama. Yang pertama drama tragedi, yang kedua drama komedi, yang ketiga drama satir. Yang pertama tragedi kekalahan sang pahlawan. Yang kedua drama yang mengejek atau menyindir orang-orang berkuasa. Yang ketiga drama satir, drama yang menggambarkan tragedi dan mengolok-olok nasib karakter tragedi. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Nazila. Jadi teman-teman, apa sih itu teater modern? Nah, teater modern adalah sebuah pentas seni yang tumbuh kembangnya itu menyesuaikan dengan zaman yang sedang berlangsung. Contohnya, teater dramatik, teater boneka, maupun teater musikal. Nah, terus apa sih itu teater tradisional? Nah, teater tradisional adalah sebuah teater ataupun pentas seni yang tumbuh kembangnya itu menyesuaikan dengan budayanya masing-masing. Contohnya, teater wayang golek. Nah, sarana yang dipakai pada saat teater wayang golek itu kan sarana yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kemudian ada pun teater ketoprak maupun teater lenong. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian merancang pementasan. Jadi teman-teman, apa sih itu pengertian dari merancang pementasan? Jadi, merancang pementasan adalah sebuah kegiatan berupa rangkaian tindakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dengan memahami langkah-langkah secara konseptual, teknik maupun prosedural untuk menghasilkan suatu tujuan pementasan. Kemudian tujuan merancang pementasan. Jadi teman-teman, perencanaan dalam sebuah pementasan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam sebuah pementasan, dikarenakan keberhasilan dari suatu pementasan tersebut dapat dilihat dari kematangan perencanaannya tadi tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan merancang pementasan ialah bertujuan agar suatu pementasan tersebut dapat terlaksana dengan baik, lancar secara konseptual, teknik maupun prosedural. Langsung saja saya persilahkan kepada Anastasia. Ya, jadi pada video akhir ini saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama, jenis-jenis merancang pementasan teater. Yang kedua, teknik merancang pementasan teater. Dan yang ketiga, unsur-unsur merancang pementasan teater. Yang pertama, jenis-jenis merancang pementasan teater. Terdiri dari 1, merancang panitia. Yang kedua, merancang produksi manajemen. Yang ketiga, merancang tata busana. Dan yang keempat, merancang bunyi suara. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teknik merancang pementasan teater.
yang dimana terdiri dari yang pertama menentukan lakon. Menentukan lakon juga berarti menentukan cerita yang akan dipentaskan dalam sebuah pementasan teater yang sudah tersusun melalui naskah. Yang kedua, menganalisis lakon, yang berarti lakon yang telah ditentukan dianalisis kembali oleh para pemeran untuk mendapatkan hasil yang memuaskan nanti saat berlangsungnya teater tersebut. Yang ketiga, menentukan pemain. Pemain ditentukan berdasarkan kriteria karakter pada naskah yang telah ditentukan dalam pementasan teater. Yang keempat, menentukan bentuk dan gaya dalam pementasan. Menentukan bentuk dan gaya dalam pementasan mencangkupi tema yang diambil dari pementasan teater tersebut, dari dalam naskah tersebut. Yang contohnya seperti di desa, jadi apapun itu suasananya akan seperti di desa. Dan yang kelima, blocking. Blocking merupakan perpindahan pemeran dari area satu ke area yang lainnya. Yang keenam, latihan. Latihan dalam teknik merancang pementasan teater ini merupakan kerjasama antara sutradara dengan pemeran untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapatkan jalan cerita yang lengkap. Materi yang ketiga, unsur-unsur merancang pementasan teater, yang terdiri dari yang pertama, unsur pelaku pementasan. Unsur pelaku pementasan sering juga disebut sebagai para pemeran, penari, pemusik, dan para pekerja di bidang artistik. Yang kedua, unsur penggiat pementasan. Unsur penggiat pementasan sering disebut juga sebagai para pendukung dan para pekerja yang bekerja di bidang non-artistik. Yang ketiga, unsur materi pementasan. Unsur materi pementasan dalam hal ini, materi yang dimaksud bertahapan medium dan bersifat kolektif. Yang keempat, unsur penonton pementasan. Unsur penonton pementasan merupakan sekelompok warga atau masyarakat yang datang dengan sengaja untuk menyaksikan dan menilai proses pementasan teater berlangsung. Yang kelima, unsur publikasi pementasan, yang dimana memberikan sosialisasi dan informasi kepada penonton yang dilakukan oleh para pihak pendukung. Sekian pemaparan peta konsep kami melalui video ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton.